pertama kali memakai seragam itu sebenarnya malu ya. Malu? Kok malu? Wah. Saat itu mungkin tidak asing lagi bagi Bea Cukai, suatu kenangan yang buruk bagi kita. Listen and focus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Tretan Bangun semua. Kami Bea Cukai Probolinggo punya program baru yang asik nih, yaitu podcast yang kami beri judul Bisik Bango, Bincang Asik Bea Cukai Probolinggo. Di sini nanti kita akan ngobrol tentang hal-hal yang asik dan menarik. Dan kali ini bersama saya Nila, kita akan ngobrolin tentang Bea Cukai masa lalu versus Bea Cukai masa kini. Kalau kata pepatah, masa lalu biarlah berlalu, harus dikubur dalam-dalam. Tapi kali ini kita akan coba kulik-kulik, gali-gali lagi. Banyak sekali cerita dan pengalaman mungkin yang bisa di-sharing kepada Tretan Bangun semua. Dan kali ini saya nggak sendiri, saya sudah ditemani oleh dua orang narasumber kita. Boleh langsung saya sapa. Yang pertama ada Bapak Anang Suyitno. Assalamualaikum Pak Anang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Bapak Anang Suyitno ini menjabat sebagai Kepala Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai dan Dukungan Teknis atau PKCDT di kantor Bea Cukai Probolinggo. Selanjutnya yang kedua, narasumber kita ada Mas Muhammad Iqbal Alvan. Halo, Assalamualaikum Mas Alvan. Halo. Saya panggil Alvan boleh? Boleh. Boleh. Alvan ini bertugas kebetulan di seksi pelayanan kepabeanan dan cukai dan dukungan cucu teknis. dari Cucu ya. Karena semua seperti keluarga. Iya, semua Ya, seperti kebetulan adalah staf dari Pak Anang Suyitno. Dan bintang tamu kita ini pas banget, kenapa? Karena saya sampaikan dulu ada fun fact ternyata. Pak Anang ini adalah pegawai di lingkup kantor Bea Cukai Probolinggo dengan masa kerja di Bea Cukai yang paling banyak. Sedangkan Alvan di sini di lingkup kantor Bea Cukai Probolinggo adalah pegawai dengan masa kerja yang paling iya, sementara ini paling sedikit. Paling Pak Anang Oke. mungkin boleh cerita. Pak Anang, sebelumnya saya tanya dulu, masih hafal nggak Pak kira-kira berapa masa kerja Pak Anang yang Iya. sudah dilalui Pak? Alhamdulillah masa kerja saya baru 38 tahun. Masya Allah, Ya, luar biasa. 38 tahun. 38 tahun. Iya betul. Kalau Alvan? saya baru 2 tahun kalau nggak 2 salah. tahun. Ya, 2 tahun. Oke, Iya. saya mungkin boleh bertanya dulu ke Pak Anang. Iya, Pak Anang dulu kira-kira masih ingat nggak Pak pertama kali bertugas di Bea Cukai itu tahun berapa, tanggal berapa? Ini saya saat itu penerimaan Bea Cukai yang awal 1 April 83, 1983. Saat itu belum ada namanya KPBC ya. Di situ masih ada namanya Kantor Inspeksi Bea Cukai. Kantor Inspeksi Bea Cukai di Tanjung Perak. Saat itu saya ditugaskan di dinas luar sebagai penjaga pintu. Oh, Gitu. baik. Iya. Tahun 83. 83. Luar biasa. Saya juga belum lahir. Baik, luar biasa. Pak Anang, sebelum saya masuk ke pelaksanaan TUSI pada saat itu, mungkin boleh di-share Pak. Dulu seragamnya waktu pertama kali Pak Anang masuk, masih ingat nggak Pak seragamnya kayak gimana? Iya. Jadi saat itu memang Bea Cukai tergolong termasuk PNS yang paling elit dan paling super menurut saya, karena dengan seragam itu menunjukkan suatu kedikdayaan kita dengan pakaian yang soklat-soklat yang tidak sama dengan PNS lainnya. Dengan pangkat yang luar biasa, mungkin pangkat di pundak ya. Jadi luar biasa, keren banget lah Gagah pokoknya. juga Pak ya, luar biasa. Masih gagah juga waktu itu. Gagah betul pada waktu itu. Baik, masih di Pak Anang ya, permisi ya Van ya. Nggak apa-apa. Masih di Pak Anang lagi. Kalau soal TUSI Pak, pelaksanaan TUSI dan administrasi kantor waktu itu Pak Anang, kalau boleh di-share ceritanya, kira-kira bagaimana pelaksanaan TUSI waktu itu Pak? Berjalannya Bea Cukai terhadap suatu administrasi TUSI itu tidak langsung seperti sekarang ini ya, step by step, artinya bertahap. Memang awalnya kita di situ ada suatu proses pelayanan pabean memang
mungkin bagi yang sudah sepuh-sepuh akan tahu bagaimana saat itu pelayanan kita hampir kurang lebih 23 meja Mbak Nila. Jadi satu eksportir atau satu importer itu bisa 2-3 meja untuk baru bisa menikmati pengeluaran barangnya. Alangkah sedihnya pada waktu. Tapi akhirnya dengan perkembangan selanjutnya, di situ dulu namanya PIUD ya, pemberitahuan impor untuk dipakai namanya, atau PPUD. Sekarang jadi PIB. Itu kalau menurut PIUD itu dari meja ke meja sampai hampir 20 lebih lah. Bayangkan alangkah sulitnya saat itu. Bagi prosesnya lama sekali, birokrasinya sulit sekali. Tapi memang sama-sama punya kepentingan, tidak masalah. Tapi kalau memang dibandingkan sekarang ya luar biasa. Jadi itulah proses sulit saat itu. Belum lagi nanti saat kita pemeriksaan barang, wah sangat menurut saya kalau dibandingkan, nggak perlu dibandingkan ya. Kalau dibanding saat itu dulu ya sangat sederhana sekali, sangat budaya kita masih manual, jadi belum ada IT kayak sekarang. Semua baik itu manual, Pak, ya, maupun baik itu rekonsiliasi, baik itu pemeriksaan. Selanjutnya barulah nanti setelah itu ada mungkin saat itu ada namanya CFRS ya. Saat itu mungkin tidak asing lagi bagi Bea Cukai suatu kenangan yang buruk bagi kita, karena mungkin secara politis saya tidak tahu saat itu ada namanya kejadian tahun 85 setelah Pak Anang 2 tahun kerja di situ, ada namanya Inpres 4 tahun 85 Mbak Nila, yang saat itu antar pulau kita yang mengawasi, kita yang melayani, begitu juga dengan impor, semua ekspor semua kita melayani. Tapi setelah jatuhnya Inpres 4 maka kemenangan antar pulau bukan lagi di Bea Cukai. Pada itu banyak bagai Bea Cukai yang akhirnya terpukul, merasa ada yang stres dan sebagainya. Gitu. Jadi seperti yang diceritakan Pak Anang, semua masih berjalan manual, absensinya masih manual. Pelayanannya masih manual, harus melewati banyak sekali tahapan birokrasinya. Kemudian kalau manual pasti kertas bertumpuk-tumpuk sampai luar biasa numpuknya itu Mbak Nila. Baik. Jadi ternyata begitu ya kurang lebih kondisi pelaksanaan tusi dan administrasi waktu Pak Anang baru bertugas 2 tahun 83. Luar biasa. Pak Anang kalau boleh tahu dulu, kalau misalnya mau bikin surat gitu berarti semua masih manual Pak ya? Masih manual. Perangkat elektronik yang paling canggih yang waktu itu ada di kantor apa Pak? Kita masih pakai mesin tik ya. Pakai mesin ketik ya Pak? Masih mesin tik ya. Mesin ketiknya pun juga ini ya, bukan yang touch-nya tuh empuk gitu, tapi cetak yang tapi yang bunyi. Jadi kalau saat kita dari teman-teman banget bunyi sekali, tak gitu. Sangat berirama. Sangat berirama sekali. Dan ingat itu nggak ada tombol delnya. Kalau salah harus di ini. Harus di tip X ya. Pakai tip X gitu lagi ya. Masih sederhana sekali memang. Oke. Nah, baru saya beralih geser sedikit ke Mas Alvan. Oke, Pak Anang mohon maaf ini hanya istilah ya. Saya sebelum menyebut, saya minta maaf dulu Pak ya, takut kualat saya. Jadi kalau Mas Alvan yang dibilang generasi milenial, kalau Bapak Anang ini versusnya tuh maaf ya Pak, kolonial ya milenial. Generasi kolonial gitu. Nah, Alvan, masa kerjanya belum banyak ya, belum banyak kalau dibandingkan dengan Pak Anang. Baik. Saya mau tanya, pertama kali dulu waktu bertugas, pertama kali pakai seragam Bea Cukai, gimana perasaannya waktu itu, Van? Ini mungkin akan sedikit kontroversi ketika saya menjawab. Saya pertama kali memakai seragam itu sebenarnya malu ya. Malu? Kok malu? Wow. Saya malu karena bukan karena saya tidak bangga dengan bekerja di Bea Cukai ini, tapi saya lebih ke arah instansi sebesar ini mau menerima saya yang masih banyak kurangnya. Jadi saya agak malu dengan Bea Cukai yang sekarang sudah minder ya. Apalagi tadi dengar kisah Bapak, bagaimana perjuangan Bapak dulu meniti Bea Cukai dari awal sampai sekarang yang luar biasa sekali. Ketika saya masuk, saya agak minder. Apakah saya bisa menyumbangkan hal yang bagus untuk Bea Cukai ini? Gitu sih. Oke, tapi sebenarnya Alvan pas dan gagah sekali sih angle-nya. Oke. Dengan seragam kebanggaan kita semua. Kalau bangga pasti bangga, tapi saya malunya adalah apakah saya bisa memberikan yang terbaik untuk berarti masih harus banyak belajar. Masih harus banyak belajar. Masa kerjanya masih 2 tahun 6 bulan tadi. Oke, Alvan, selama melaksanakan tugas di Bea Cukai ini ada ini nggak sih pengalaman atau pelajaran
yang paling berkesan? Ya, jadi selama 2 tahun 6 bulan saya bekerja ini, kebetulan saya sudah dipindah 3 kali. Tiga seksi. Tiga Pertama seksi. saya di KIP, kedua saya di keuangan, dan ketiga saya sekarang bersama Pak Anang di pelayanan. Jadi kebetulan ketika di 2 seksi ini, saya selalu mendapatkan sesuatu yang tidak pernah saya pelajari di perkuliahan. Masuk ke dunia pekerjaan langsung di bagian kepatuhan internal yang tidak dipelajari di ini, dan juga di keuangan yang saya juga tidak terlalu banyak mempelajari itu. Dan kebetulan ketika di situ ada hal yang tidak bisa saya tanyakan ke senior saya yang ada di sini. Jadi saya nyari-nyari teman-teman itu pengalaman yang sangat ternyata meskipun bekerja saya juga sedang belajar sebenarnya. Gitu. Luar biasa. Jadi, dan koneksi di Bea Cukai ini sangat luar biasa sekali. Maksud saya adalah ketika saya butuh sesuatu informasi, saya bisa menghubungi banyak orang, dan di situ sangat kooperatif sekali gitu loh. Luar biasa sekali, apa ya? Korsanya itu sangat luar biasa sekali. Itu yang benar-benar bikin, wah, saya nggak ada yang bisa tak tanyain di kantor ini. Saya nanya ke kantor ini. Nanti kantor ini mungkin dia nggak bisa, tapi dia ada koneksi ke mana. Jadinya saya bisa dapat dari tempat lain. Padahal saya tidak ada di situ. Oke. Korsanya luar biasa sekali. Jadi belajar on the spot gitu. On the spotnya itu sangat ini, tapi banyak lingkungannya sangat mendukung untuk belajar. Itu sih banyak bikin. Korsanya terasa banget. Korsanya terasa gitu ya. banget. Oke. Baik, saya kembali ke Pak Anang sebentar. Pak Anang, Pak Anang kan merasakan bagaimana dulu merasakan bertugas di Bea Cukai dari era ke era gitu ya, dari masa ke masa. Nah sekarang ketika Pak Anang bertugas di era milenial ini gitu, kesan Pak Anang bagaimana sih Pak yang dirasakan Pak? Kalau bisa berhitung kita melalui 3 periode ya, periode Orde Baru ya, reformasi ya, baru milenial seperti sekarang ini. Dengan kondisi yang berbeda sekali, jelas dari cara berpikir kita berbeda, cara kerja kita berbeda, cara budaya juga jauh berbeda. Apalagi ada WBK, WBBM, ini suatu hal yang menurut Anang merupakan suatu support yang sangat luar biasa bagusnya untuk memacu kita lebih baik Bea Cukai ke depan ya. Jadi kalau dulu seakan-akan sih Bea Cukai itu segala-galanya, penguasa tunggal. Dulu kan inspeksi ya, apa yang dikatakan KPBC itu belum mengena sebagai kantor pelayanan, kayaknya belum mengena sebagai penguasa. Ya pokoknya kita tetap melayani, tapi hati kita seakan-akan di situ di atas segala-galanya, di atas ekspedisi, di atas PPJK, di atas ekspor impor. Ya kita harus dilayani, kita harus dijemput, kita harus kalau mereka bersalah nggak ada ampun dan sebagainya ya. Tapi sekarang berbeda, kita sebagai abdi negara ASN ya, kita melayani. Ini yang menurut Anang selama BBK di BBM juga ini mendukung selagi Probolinggo sehingga bisa berbuat citra yang baik, sekali lagi berbuat citra yang baik bagi negara. Siap. Jadi Pak Anang dengan bertugas di era sekarang milenial itu banyak hal yang memudahkan Pak ya sebenarnya. Jauh lebih mudah, jauh lebih baik daripada dulu. Iya. IT-nya juga semakin canggih. Jadi Pak Anang kalau dibilang enak zamanku toh itu berlaku nggak Pak? Itu relatif, tapi saya kira kalau kita berpikir yang rasional ya, saya kira sekarang jauh lebih baik dari yang dulu. Tidak ada tandingannya. Sekarang yang lebih baik. Oke, baik. Tapi sebelum saya tutup nih, sedikit saja Pak singkat mungkin ada dari Pak Anang mungkin ada wejangan nggak Pak atau pesan-pesan kepada khususnya sih teman-teman junior Bapak Anang, teman-teman milenial sini Pak, monggo Pak. Iya, mari kita terus punya integritas yang tinggi terhadap negara ini, khususnya Bea Cukai. Dedikasikanlah diri kita untuk negara, karena apa yang kita inginkan itu termasuk ibadah. Tapi kalau kita lihat gak baik, pasti negara akan mengalami kerugian. Keluarga kita rugi dan akan menghancurkan negara yang akan datang. Saya kira itu aja. Oke, dari sekian banyak percakapan dan obrolan kita tadi, ada satu hal mungkin yang bisa saya simpulkan, kita semua bisa melihat dan bahkan merasakan sendiri betapa Bea Cukai itu senantiasa melakukan perbaikan. Hal ini tentu sejalan dengan moto, slogan yang selalu kita ucapkan di banyak sekali kesempatan, yaitu Bea Cukai yang makin baik. Listen and focus.